Ya, kita lanjutkan dialog kita, masih ada Ibu Uni dan Pak Tri di sambungan Zoom. Bu Uni, jadi agenda sekolah apa, agenda tahun ajaran apa saja yang sangat penting sehingga membuat pembelajaran tatap muka ini sangat dibutuhkan sekarang? Oke. Jadi sebenarnya kan ada beberapa kekhawatiran, termasuk juga ada beberapa survei yang dilakukan. Pertama, kekhawatiran yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Kedua, juga banyak anak-anak itu yang nggak bisa kita kontrol aktivitasnya kalau di rumah, gitu kan. Terus ada learning loss tadi, dikhawatirkan ada sebagian besar anak-anak kita yang tidak bisa kehilangan, gitu kan. Tapi bagi saya sih, saya setuju dengan Pak Tri, keselamatan tuh yang segala-galanya. Masalahnya adalah konteks pengertian keselamatan di daerah tuh beda-beda. Kalau tidak ada langkah-langkah yang signifikan memahami arti keselamatan, anak-anak juga pada berkeliaran di keluar rumah, orang tuanya bekerja. Jadi para guru sering mengatakan, kami nggak bisa menjangkau anak-anak, Bu, kami kan juga harus tanggung jawab pada keselamatan mereka. Atas dasar hal-hal seperti ini memang harus ada kesepakatan. Dan saya melihat bahwa Pak Tri, kalau zona-zona itu per kabupaten, apakah, jadi sambil saya lempar ke Pak Tri karena saya nggak ngerti nih. Jadi apakah di kabupaten itu tidak terlalu besar, Pak Tri? Misalnya, itu kan jadi misalnya Pak Tri, untuk mengamankan itu zona per kecamatan, karena kecamatan juga daerah-daerah itu wilayahnya besar. Ada salah satu kecamatan yang diindikasikan tadi zona merah dan lain sebagainya, belum tentu kecamatan yang lain itu zonanya serupa. Dengan demikian kita dapat melokalisir, tidak dalam konteks yang besar, melokalisir daerah-daerah yang lebih kecil, tetapi mereka daerah lain yang itu bisa sekolah dengan tetap protokol. Jadi sekali lagi, kami ingin bahwa skenario itu dibuat oleh kementerian dan bersama kementerian lain, sehingga begitu ada masuk sekolah itu keamanan dan tadi berbagai kekhawatiran bisa diminimalisir. Contoh lainnya apa adalah lamanya jam belajar. Lamanya jam belajar mungkin nggak usah lama-lama, ya. Kurikulumnya yang sederhana saja, gitu. Bukan kurikulum pilihan. Sehingga dengan demikian kita dapat memantau perkembangan anak, keselamatan juga dijaga, gitu. Jadi bagaimana memadukan ini perlu instrumen. Nah, instrumen ini yang saya lihat belum ada. Dan duduk bersama, gitu. Itu sih. Jadi saya dengan Pak Tri, saya menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada para guru, karena jujur aja para guru banyak yang jadi korban, Pak. Kemarin itu ketika kita WFH ya, gurunya tuh nggak WFH loh, Pak. Disuruh datang, absen, coba fingerprint. Karena untuk apa disuruh datang ngumpul sambil akhirnya bertemu kawan-kawannya di suatu daerah, ada yang kami sampai teriak, tolong itu selamatkan para guru. Ini adik ipar saya guru ini kena, karena dia tiap hari di rumah. Dan anak-anak, jadi kita klaster keluarga. Jadi saya termasuk yang sedang diamati betul oleh anak-anak saya, kebetulan tenaga medis juga, yang nggak boleh sebenarnya keluar rumah sama sekali. Karena kami sudah 2 adik saya yang kena, dan ini sekeluarga adik-adiknya lagi dalam pengamatan. Jadi itu memang indikasi yang khawatiran Pak Tri itu betul. Bu Uni, jadi memang menurut Anda apakah memang wacana pembelajaran tatap muka ini sebenarnya bisa ditunda sampai dapat skenario dan instrumen yang tepat untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka? Enggak begitu juga pernyataan saya konsisten. Karena teman-teman di daerah ingin tetap ada pembelajaran, tapi saya ingin memadukan pikiran Pak Tri, jangan
gugus COVID itu di tingkat kabupaten, di tingkat yang lebih kecil. Sehingga kalau satu daerah di kecamatan ada yang memang hitam atau merah, ya cuma di kecamatan itu, di daerah lainnya bisa sekolah gitu. Jadi bukan kesimpulannya bukan general, tapi spesifik. Dan kan ini diserahkan. Sebenarnya buka dan tidaknya itu kan diserahkan kepala daerah, tapi harapan masyarakat dan para guru dan orang tua itu memang menginginkan sekolah. Nah, gimana ini memadukan bahwa sekolahnya tetap aman, gitu kan, terhindar dari berbagai kemungkinan, instrumen itu disediakan, gitu. Tapi juga tidak berarti jangan dulu tatap sekolah sampai instrumen nanti nggak selesai. Diperkecil ruang geraknya yang tadi saya sampaikan. Oke. Pemerintah artinya punya waktu sekitar 1 bulan ya sampai awal tahun untuk bisa memastikan masalah lokalisasi zona tadi harus diperkecil lagi gitu ya Bun ya. Saya ke Pak Tri, mungkin nggak kita bikin zonasi lebih sempit lagi dan itu aman bagi para pengajar dan para siswa? Ya, jadi saya menjadi ahli 2 kabupaten atau kota. Kemudian saya melihat sebaran COVID di kabupaten atau kota tersebut. Kemudian zonasi itu berdasarkan indikator yang dikembangkan Satgas 14 indikator. Kemudian itu tidak bisa diturunkan sampai kecamatan, kelurahan, apalagi RW RT begitu. Tapi kalau saya kembangkan sendiri indikator itu berdasarkan jumlah kasus. Kemudian kalau jumlah kasusnya aja bisa memetakan zonasi pada kelurahan, bahkan RT RW bisa dipetakan begitu. Jadi kalau melihat zonasi ini amat susah begitu, karena di kelurahan ini akan merah, kuning, dan itu susah membatasinya begitu. Kalau sekolah kan itu di kelurahan SD, kalau SMA di kecamatan basisnya. Jadi amat susah untuk membatasi itu. Jadi lebih bagus adalah zonasi kabupaten ditambah. Belum lagi jadi nanti ada siswa atau pengajar yang mungkin mengajar ya, atau sekolah di satu sekolah tapi tinggalnya agak jauh gitu ya Pak. Betul Mbak. Jadi itu yang menyulitkan membatasi zonasi itu. Jadi kalau menurut saya kalau zonasinya itu orange atau merah, jangan biarkan generasi penerus menanggung risikonya. Jangan biarkan guru yang menjadi pahlawan dari generasi penerus, dan presiden itu punya guru. Jadi punya guru SD, punya guru SMP begitu. Jadi ketua Satgas juga ada gurunya. Jadi guru SMP, guru SMA gitu, dia itu menjadi pahlawan ketua Satgas, ketua presiden bahkan. Jadi ya tolong lindungi mereka begitu. Jadi jangan biarkan mereka sekolah di zona merah dan di zona orange. Kemudian untuk yang zona hijau saya persilakan untuk dibuka begitu. Tapi sebelumnya dilakukan dulu tes yang meyakinkan kalau itu zona hijau. Kemudian zona kuning silakan dibuka ya, kalau bisa dilakukan tes diyakinkan itu adalah zona hijau begitu. Zona kuning begitu. Nah, kalau sudah aman, silakan sekolah. Jadi kalau ada zona kuning kan sedikit kasus. Kalau kasusnya bisa diisolasi, silakan bersekolah. Nah, sekolah itu ada prosedurnya bahwa protokol kesehatan perlu. Kalau perlu ditingkatkan semua murid pakai face shield pada zona hijau waktu zona kuning. Semua guru pakai face shield dan masker. Jadi semua murid pakai face shield dan masker, semua guru pakai face shield dan masker. Nah, yang masalah adalah kerumunan. Begitu sekolah itu ada kerumunan lebih dari 5 orang pasti. Udah pasti tuh muridnya lebih dari 5 orang. Satu kelas pasti mau dia 50% lebih dari 5 orang, mau 25% juga ada lebih dari 5 orang. Jadi udah pasti bahwa kerumunan itu tidak bisa dihindari pada waktu masuk ke dalam kelas, pada waktu keluar. Jadi kerumunan itu yang memungkinkan penularan semakin lebih besar. Jadi negara manapun sekolah akan meningkatkan penularan karena meningkatnya kerumunan. Jadi saya sarankan untuk meninjau ulang sampai Juni loh, 1 semester aja. Kita lihat kalau sudah disuntikan 100 juta dosis, bagaimana zona-zona ini begitu. Jadi zonanya ya. Jadi kalau vaksinnya jadi
Oke, jadi kalau sudah disuntikan 100 juta dosis, maka pada Juni 2021, maka jumlah kasus akan menurun. Maka zonanya akan banyak berubah dari orange ke kuning, jadi mungkin hijau banyak, kemudian, nah baru saat itu kita mulai berpikir masuk sekolah. Jadi lebih aman, lebih aman buat guru dan muridnya. Kira-kira begitu, Mbak. Bu Uni, kita masih ada satu segmen lagi, kita masih akan bahas terkait dengan wacana pembelajaran tatap muka ini. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock.